Hi, welcome back to Miss Molly's English Time channel with me, MOLLY. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Miss akan bahas tentang past tense and present perfect bersama startup members, bersama Han Ji Pyong and Dalmi and the gangs ya. Ini pakai kata Han Ji Pyong sama Dalmi aja, bukan berarti ini ya. Miss nggak pro ke 6 dosen, Miss netral, tidak mau ada perang di sini ya. So I would like to inform you or discuss detail about the differences between past tense and present perfect. Bedanya past tense sama present perfect itu apa? Dengan menggunakan karakter-karakter yang ada di drama startup yang lagi booming saat ini. Okay, so without further ado, let's check this out. Okay, so kita akan bahas past tense dengan present perfect di sini. Akan bahas kira-kira mungkin bahasan agak sedikit membahas masa lalunya Dalmi dengan Ji Pyong aka Fake Nam Dosan kah, dan bagaimana ceritanya sampai sekarang ya. Itu Miss ambil beberapa contoh-contoh konteks dalam ceritanya ya, yang semoga dengan mengambil beberapa kata-katanya ya, situasinya akan membuat teman-teman semua akan lebih paham penggunaan dan perbedaan antara past tense sama present perfect. Nah, sebelum membedakan dua hal ini, Miss akan bahas satu-satu dulu, past tense, kemudian present perfect, dan kemudian I'm going to battle them up ya. Dan past tense present perfect ini bahasan yang bagus banget buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk final exam ya, untuk kelas 10 SMA ataupun yang lainnya ingin tahu lebih detail tentang penggunaan past tense sama present perfect. So, let's start. Okay. Kalau lihat gambarnya ya, itu masih inget gitu deh, Harmonies conducts what they call it, shop ya, can I say that ya. Jadi ada tempat jualannya si nenek Dalmi, masa lampau banget ya, yang beberapa tahun yang lalu kalau misalnya diceritanya. Dan itu ada yang Dalmi sama yang Han Ji Pyong waktu mereka masih remaja ya. Nah, ini yang lampau-lampau, Miss, ceritain kenapa sih, Miss? Karena itu adalah kita kalau dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Korea ya, di sini dalam bahasa Inggris itu kita menyampaikan atau memberikan informasi tentang apa yang terjadi di masa lampau, ya, activity happened in one part of time in the past, then we need to use past tense. Ya, jadi yang terjadi lampau, satu titik di masa lampau, Miss menekankan kata satu titik karena teman-teman harus tahu ini hanya terjadi di masa lampau. Sekarang apa yang terjadi, kita masih nunggu last two episodes ya, next week. Tapi ini pasti yang Miss lebih bahas hal yang terjadi di masa lampau. Kalau konteksnya di drama startup itu ya apa yang terjadi pada saat mereka kecil ataupun memang ya di episode-episode sebelumnya. Oke. Nah sekarang Miss akan bahas dari segi kalimat positifnya ya. Nah, jika teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di ketiga kalimat ini, kenapa sih ketiga kalimat ini disebut dengan kalimat menggunakan tenses past tense ya? Nah, seperti tadi sudah Miss kasihin bahwa ya kalau past tense itu berarti berhubungan dengan masa lalu yang sudah lampau. Nah, dari timestamp-nya ya, dari keterangan waktunya ini sudah menunjukkan bahwa ini terjadi di masa lampau. Dari contoh-contoh kalimatnya sudah tahu ya, bagi penggemar drama startup tahu banget tentang contoh kalimat yang Miss pakai di sini. Contohnya, walaupun Miss kurang tahu sebetulnya secara detail kapan sih dosen belajar tentang programming ya, nah ini ambil contohnya aja ya teman-teman ya. Nah, selain tentang timestamp, kita juga harus perhatikan bahwa yang memberikan informasi bahwa ini kalimat past tense adalah dari segi verb-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kayak seperti ini, dosen studied, ya ada wrote sama put, ini kok bentuknya beda-beda ya. Kalau pada saat teman-teman pelajari present tense, seperti kayak she teaches us every day, she eats
fried rice every day, itu mereka hanya menambahkan S atau IS, atau tidak sama sekali tergantung dari subjeknya. Nah, yang kita bisa lihat di sini ternyata ada variasi verb nih, ya, di past tense. Terlihatnya, biar kita lihat di sini teman-teman, ada yang biasanya yang verb satunya itu kata kerja dasar itu ditambahkan ed atau t. Nah, ini kebetulan tadi itu kata awalnya pakai y, ya, pakai y. Jadi ketika diubah ke jadi past tense jadi studied, di ied tambahinnya. Ada juga yang hanya menambahkan ed saja seperti watch jadi watched, ya, pakai ed-nya. Atau tambahin t-nya, built jadi built, ya. Nah, itu kita sebutnya dengan regular verbs of the past tense. Tapi kalau ini nih, ya, kalau misalnya kayak gini, Han Ji Pyong wrote many letters to Dalmi years ago. Ini awalnya kan write, ya, jadi wrote. Nah, ini disebutnya irregular verbs yang dia berubah dari verb satu bentuknya, ya. Dan berubahnya itu tidak menggunakan format yang pakem, tidak ditambahkan akhiran ed atau aid. Jadi di luar itu, di luar yang tipe pertama ini, ya. Jadi disebutnya irregular verbs yang berubah. Tapi teman-teman jika cek, ya, ini kan Dalmi put the letters inside the birdcage 10 years ago. Miss, kok ini nggak berubah ya kata kerjanya? Setahu saya kalau verb satu verb satu yang put ya put gitu. Kenapa nggak berubah? Kenapa nggak putet atau pucet gitu ya? Nggak ya teman-teman. Di sini tuh kalau ada irregular verbs yang memang tidak berubah. Nah, salah satunya adalah kata kerja put ini. Oke. By the way, sorry ya kalau keterangan waktunya itu tidak akurat di dalam konteks kalimat ini jika berkaitan dengan dramanya. Oke, next. Nah, ini kita di quote, ya. Miss kasih tahu formulanya biar lebih memudahkan teman-teman. Jika teman perhatikan, ini nih semua subjeknya Ayu, Dewi, Hishit ini dalam satu box. Jadi tidak ada pemisahan nih. Yang membuat mereka berbeda adalah penggunaan regular verb sama irregular verb saja. Jadi yang berubah tuh kata kerjanya saja. Ya, apakah ada regular atau irregular. Beda ketika yang present tense, kan mereka harus membedakan. Oh ya, he, she, it pakainya S atau IS. Verbnya ditambahin S atau IS. Kalau Ayu, Dewi tidak perlu gitu, ya. Kalau ini mereka sama nih. Subjeknya semuanya punya format yang sama verbnya. Tinggal verbnya itu yang menggunakan regular atau irregular. Setelah itu diikuti oleh objek yang seperti ini. Oke. Next, nah ini beberapa kata kerja irregular verbs yang bisa teman-teman pelajari juga. Ada beberapa yang tadi saya bilang ada banyak yang berubah, ya. Kemudian kata put, tetap put. Miss, ini juga sama ya? Ya, penulisannya sama ya, tapi cara bacanya beda. Ini read jadi read, verb keduanya jadi read. Nah, jadi ada irregular verbs yang tulisannya sama, tapi cara melafalkannya berbeda. Oke, nah ini ada tadi formula 1A. Now we have 1B. Ini buat teman-teman penggemar startup tahu lah ya konteksnya. Saya buat agak general soalnya kasihan teman-teman yang belum nonton startup, ya. Hackathon itu kayak mereka maraton menyelesaikan suatu project lah, ya, di bidang bisnis, di bidang startup. So, bedanya apa sih antara formula 1B dengan 1A tadi? Buat teman-teman perhatikan, ya. Ya, betul sekali. Tidak ditemukan main verb, ya, tapi ditemukan auxiliary verb. Auxiliary verb aka to be. Was, were, and was lagi di sini. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan, setelah to be ini, kenapa pakai to be? Kenapa nggak pakai to be-nya dalam bentuk past tense ya? Tetap ya teman-teman, formulanya tetap dia bentuknya past tense, tidak pakai is, mr, karena ini bukan present tense, ini past tense. Jika teman-teman perhatikan, alasan kenapa menggunakan to be di sini adalah kata-kata setelahnya. Ada great, ya, terus juga ada at the sandbox. Jadi great ini apa sih? Hebat.
Have tuh apa sih, teman-teman? Kata apa sih? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Apa? Kan Dalmi was great. Jadi great ini menjelaskan si Dalmi ya, berarti itu kata sifat. Nah, bisa diikuti kata sifat, bisa juga kayak we're at the sandbox office. Teman-teman yang tahu sandbox itu, aduh andai ya, saya mikir andai ya di Indonesia tuh ada ya perusahaan yang buat kayak sandbox ini, mungkin para entrepreneur muda akan sangat apa ya istilahnya ya, ya sangat dibantu sekali ya dengan adanya ini gitu. Nah, some people were at the sandbox office last year. At the sandbox jadi tempat berada di sandbox ini, di kantor yang di sandbox ini. Berarti kan tempat. Jadi to be ini bisa setelahnya itu langsung kata keterangan tempat. Nah, ini Jipyong ya, Ori Jipyong Upa. Ya, ini bilang was the mentor. Bukan di mentornya, jangan bacanya jangan di mentornya Harry Potter ya, tapi the mentor, bukan di mentor ya, the mentor here, mentornya dulu kan, misalnya 3 tahun yang lalu, kalau diceritanya itu kan, the 12 hackathon-nya Sandbox itu 3 tahun yang lalu gitu. Nah, menjelaskan mentor itu apa sih? Mentor, kata benda, kata sifat, kata adjektif, mentor, orang mentor kan. Makanya dia noun. Nah, ternyata dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau penggunaan to be ini juga dalam bentuk past tense itu jika setelahnya ada adjective, ada keterangan tempat, ada noun-nya. Nah, sekarang kita decode. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini ada sedikit perubahan ya dari formula 1A ke 1B di sini. Oke, misalnya yang tadi kan subjeknya itu agak jadi satu ya. Kalau yang di 1A itu semua jadi satu box, tapi sekarang dipisah. Kenapa dipisah? Karena memang jenis to be yang dipakai itu berbeda. Kalau tadi kan variasinya cuma di verbnya, ya. Jadi mau she watch, I watch, they watch, sama aja. Tapi kalau dengan 1B ini, dengan to be-nya, itu bervariasi tergantung dari subjek. Kalau you, Dewi, pakainya were, nah I-nya ini gabung sama he, she, it, jadinya was. Pakainya was. She was, I was, dan followed by this one. Kalau tadi teman-teman perhatikan di 1A saya nggak begitu menghighlight adjective karena yang kata kerja setelahnya itu adjective itu sedikit. Walaupun ada ya, ada nanti kita pakai juga, kita akan bahas. Oke, clear ya teman-temannya, hopefully ya. Oke, nah kita bandingkan nih formula 1A sama 1B. Ingat, 1A itu yang main verb ya teman-teman. Main verbnya tuh kayak tadi yang drink, drank gitu. Kalau yang formula 1B itu yang pakai to be. Tapi bentuknya pasti yang past tense. Nah, coba di pause dulu sampai saya tarik nafas untuk lebih menjelaskan lagi ya. Mohon maaf ini Bumil sampai menjelaskan jadi agak-agak ini ya, nafasnya nggak bisa panjang. Tapi masih hidup kok, tenang aja ya. Jadi coba kira-kira apa nih? Mana yang pakai main verb, mana yang pakai formula 1A, mana yang formula 1B. Yang mana? Oke. Sudah tahukah? Oke, yang ini bisa went, yang ini pakai was. Ada yang tahu? Kenapa demikian? Apa teman-teman? Ya bisa tebak, tulis di komen ya sebelum dengar penjelasan saya. Nah, teman-teman di sini kenapa nih pakai went, pakai main verbnya? Sebetulnya salah satu alasannya adalah dengan penggunaan to school ini. Di sini at school. Jadi kalau to school kan menuju sekolah. Jadi kalau menuju sekolah kan berarti ada sesuatu yang dilakukan. Berarti dia misalnya go, jadi went to school yesterday. Nah, nggak bisa kita bilang went at school. Ya, at school tuh udah kayak tempatnya. At itu menunjukkan kayak tempat at the office, at the markets. Nah, karena tadi saya bilang kan ya teman-teman, jika ingat bahwa kalau menggunakan to be itu setelahnya pakai keterangan tempat ya, salah satunya. Nah, kalau nomor 2, bagaimana nih kalau nomor 2, teman-teman? Nah, bisa seperti ini. Sebetulnya bisa kebalikannya ya, karena
mereka sama-sama setelah itu adjective. Cuman memang kalau adjective itu biasanya didahului dengan to be. Kalaupun dengan kata kerja utama, seperti ini dari kata feel, itu nggak semuanya kayak I felt hungry, dan nggak semuanya kata kerja utama itu bisa diikuti oleh adjective. Ya, ini contohnya untuk bisa membedakan antara formula 1A dan formula 1B. Oke, nah ini ada conclusions-nya nih biar benar-benar jelas perbedaannya apa dengan formula 1A sama formula 1B di sini. Kalau formula 1A itu teman-teman hanya ngubah mainnya itu mikirnya hanya verbnya regular atau irregular. Tapi kalau di formula 1B harus lihat juga was were-nya ini punya siapa, depend on particular subjects ya. Dan were sama were-nya ini harus followed by a noun, adjective, adverb. Miss, berarti nggak boleh ya pakai verb? Boleh, terutama dan memang pakainya bisanya pakai verb ing atau verb 3, misalnya mau passive sentence atau past continuous namanya. Nah, kita nggak sedang mempelajari tentang past continuous ya teman-teman. Kita sedang mempelajari hanya yang basic past tense. Jadi kalau yang pakai to be, yang past tense, yang basic past tense ini tidak diikuti oleh verb ing. Itu past continuous. Kalau pengen tahu bahasan yang seru lagi, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share, and comment. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke negative sentence ya. Ambil contoh lagi, misalnya, tahu ya si Cusannya itu yang lucu banget ya. Kalau yang pernah nonton Crash Landing on You, tahu si Cusan ini juga berperan di situ ya. Dan sekarang kita lihat apa sih perbedaannya di negative sentence. Ya, namanya aja negatif ya teman-teman. Nah, kalau negatif itu pasti kita ada not-nya nih. Kita lihat tuh penambahannya, oh ada not. Apalagi yang ditambah, oh ada did. Miss, kenapa sih pakai did? Kenapa nggak pakai does, nggak pakai do? Karena ini past tense. Mereka masing-masing punya ciri khasnya ya teman-teman ya. Dan selain itu apa nih? Apa yang berubah? Tadi yang nambah, apa yang berubah? Nah, kalau teman-teman perhatikan yang saya highlight ya, yang saya yellow highlight di sini, ini kan kalimat positifnya nih. Chosen drank coffee yesterday. Nah, di kata drank ini verb kedua ya. Itu verb kedua. Berubah, balik lagi ke asalnya, ke verb 1. Kenapa demikian? Karena si verb 2-nya ini sense-nya, apa ya namanya ya, jiwa verb 2-nya ini diambil oleh did. Jadi, pas baca kita masih tahu bahwa ini menggunakan format past tense dengan merepresentasi did di sini. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, sini ada ate, jadi eat. Ya, pastinya harus ditambah dulu did not-nya ya. Jadi jangan they eat snacks last, wah itu udah salah. Studied, masih inget ya kalau ini ya dosen add many snacks ya. Kalau teman-teman yang nonton pasti tahu ini episode berapa. Studied how to be a CEO last month, jadinya oh ini kemarin sih did not study as a CEO. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Oke. Hopefully it's clear. Nah, itu yang tuh kita breakdown ke dalam formulanya. Nah, ingat ya kalau teman-teman perhatikan semua yang formula A ini di past tense itu dia nggak terlalu mempermasalahkan perbedaan di subjeknya ya. Mereka sama gitu. Mau negatifnya bentuknya did not aja, terus balik lagi ke verb 1. Oke, itu kata kuncinya. Lanjut lagi. Oke. Nah, saya benar sebentar. Oke, yang to be. Nah, ingat kok to be ya pakainya to be gitu ya. Nah, ini negative sentence-nya nih. Ji Pyong was at the coffee shop yesterday. Nah, bosnya kalau teman perhatikan dia hanya menambahkan saja ya, tidak ada perubahan nih kalau bentuknya to be ini. Pakai not saja. Si Inje, kalau mau tahu si Inje ya. Terus Sunbox winner, they were not the winner last month. Nah, sekali lagi. Nah, sama lagi format, ingatnya format B itu ya di split ya. Pakai ada yang were sama was, dan karena di sini negative sentence pastinya ada not ya. Ingat itu aja formulanya. Nah, kita ada lagi yang 3A nih.
example tadi kan udah positif, negatif, kita ada kalimat tanya dong. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan ya, yang jadi debat panas antara tim Jipyong sama tim Jodal. Ini ya, Jipyong, Cidal, and Dodal ya. Tim-tim itu yang lagi jadi perang banget di mana-mana. Apakah memang dia itu cintanya ke si fake Namdosan atau real current Namdosan ya? Nah, ini karena masalah years ago kita komparasi, dan kalau teman-teman perhatikan ketika bertanya, kalau tadi dalam statement DT itu setelah subjek ya. Tapi ini kan bertanya, jadi DT dulu, baru subjek, baru verb. Dan teman-teman perhatikan bahwa verbnya di kalimat negatif dan kalimat tanya. Balik lagi ke verb 1. Hackathon. Terus ya, or not 3 years ago. Ini udah terjawab ya di episode sebelumnya. Oke. Nah, ini sekali lagi ingat aja kalau yang A, semua subjeknya dia punya format yang sama. Nah, ini yang 3B ya. Examplesnya ya sama, tinggal diubah aja, dan mereka karena nggak ada main verbnya langsung aja ya. Ini kan at Gapyong itu teman-teman kalau nonton episodenya ya yang dalam Mr. Han jemput Dalmi di situ, di Gapyong itu macam kayak kita di Bandung kali ya, ada tempatnya juga situ ya. Bagus ya kalau teman-teman para penggemar K-pop, K-drama, variety show, tahu tempat Gapyong ini tuh area di daerah kurang lebih itu masih Seoul nggak ya, saya kurang tahu, mungkin teman-teman yang pernah sana. Saya pernah ke sana ke Gapyong, ke nyebrang ke pulaunya juga itu saya lupa. Tapi saya nggak tahu Gapyong itu masih dalam area Seoul atau tidak. Ya, terus juga usaha happy last week. And remember ya, ada word to be ini followed by tanya juga tempat, adjective, sama ini nih ya, was Jipong the birth of Yongsan's brother. Ini yang kemarin kita deg-degan ya, Uri Jipong Taepunim, bukan Taepunim ya, Uri Jipong Oppa itu membunuh si Yongsan's brother atau tidak. Lanjut, nah ini tetap pokoknya intinya kalau yang BB itu split ya. Oke. Formulanya. Nah, yuk kita bahas nih. Sini ya. Nah, kita bahas kira-kira jawabannya apa nih teman-teman nih. Pokoknya di Miss Molly's English Time Channel itu nggak hanya bahas teori, tapi kita aplikasinya gimana. Jadi pengen tahu lebih detail dan seru nanti Miss Molly bahasnya dari segi apa ya. Don't forget to hit the subscribe button now, share, like, and comment ya. Iklan lagi. So we have here last Tuesday, Jiplong bla bla bla, from London to Madrid. Kira-kira yang mana nih? Pertama pasti nggak mungkin Delta ya. Nggak mungkin juga Jiplong tuh mengalir gitu kan. Jiplong ini nama orang, bagi yang nggak nonton startup, dia nama orang, nama salah satu second lead yang bikin second lead syndrome saat ini ya. From London to Madrid. Kemudian apa nih, berarti nggak mungkin flows kan? Nah, nggak mungkin. Terus di sini flies. Nah, ini udah kata kuncinya last Tuesday, teman-teman. Ada in the morning juga udah lampau, maka nggak mungkin flies karena flies di sini adalah bentuknya present tense, jadi bukan. Kemudian ada juga pakai flight. Flight itu penerbangan, kata benda. Dan ini kan butuhnya kata kerja setelah subject harus verb, jadi nggak mungkin flight. Flu miss, kok flu sih miss? Saya kira kok kan flight, saya kira flight. Nah, ini informasi kira gue, hati-hati ya teman-teman, kalau bisa dicek lagi apakah memang kata kerjanya verb subnya flight, apakah benar pakai flight. Ternyata flu ya, kayak ngomong flu, mega flu, wuhnya kerasa. C sama iya nih pakai flu nih, udah benar nih. Yang mana nih kata kerja keduanya? Kan dia udah lampau juga ya, karena kan ngomongnya tetap last Tuesday, the morning last Tuesday. Tuesday morning last Tuesday morning. Jadi otomatis kita cari yang sama-sama lampau dua-duanya. Maka jawabannya adalah yang C. Hore! Ya. Lanjut lagi.
Wah, Dalmi juga mau ke airport nih, mau terbang sama Jipyong nih kayaknya. Oke, tim 62-an agak-agak panas. Miss kasih contoh kayak gini, enggak kok, tenang, ini enggak ada apapun. Miss tim netral, tidak mau ada pertumpahan darah di sini ya. Pertumpahan darah secara online. Oke, so we have here, kita lihat, coba yang tadi kan Miss bilang kata kuncinya. Yesterday, kemudian Dalminya, ya kan? Kemudian 6:30 mana teman-teman? Jadi yang lampau oke, yang nggak lampau apa yang ini nih? Ya, kita ingat kalau lampau verb keduanya nggak pakai has. Jadi ini kita bahasan kita nanti ini nggak usah di iniin. Kalau karena ini sudah lampau dua-duanya, berarti dua-dua jawabannya harus lampau. Berarti ini enggak juga karena ada isnya. Dan ini nih, bisa dong Mas, kan tadi kita ada tuh kayak feel happy bisa. Iya, tapi dia tensisnya apa dulu? Ini cek mungkin, tapi yang feel-nya itu harus felt kalau mau jawabannya benar. Maka jawabannya adalah delta. Karena afraid itu adjective. Ya, ini kan kita butuh verb lagi. Oke, good job. Next. Nah, ini agak nyempil dikit lah ya. Kasihan yang nggak tahu tentang startup. Ini Jenny sama Concert Hall tau lah para Blackpink fans ya. Last week. Nah, lu tahu last week ya. Ini kan berarti udah dia mengendarai gitu ya. Mana teman-teman? Ya, jelas ya yang C ya. Ingat ini S. Sorry. Maaf. Agak oleng dari Jipyong ke Jenny. Jadi ini kita lihat yang lampau kan drove ya. Jadi drive, drove, driven, verb keduanya drove. Nah, karena dia telat itu kan adjective juga, maka dia pakai was. Miss, tapi kan telat datangnya bisa come late, iya. Tapi sayangnya di sini bentuknya masih pakai verb 1. Harusnya kalau mau bener dia pakai came. Baru benar, tapi kan enggak. Makanya yang C salah. Oke. Udah mulai bisa yang membedakan ya teman-teman ya. Nah, maaf ditambah-tambahin ini biar nggak terlalu ini terjadi peperangan nantinya. That day, apa nih? Any breakfast this morning, berarti kan udah ketahuan banget ya bentuknya lampau ya. They were hungry. Karena apa? Kenapa pakai were? Karena kan mereka banyak, plural tadi ya. Kan jadinya di they. Apalagi sini ada they juga. And they pakainya were kalau tadi teman-teman cek lagi yang Miss jelasin. Kemudian karena dia nggak, di sini kan menunjukkan sense-nya negatif ya, nggak dapat breakfast. Contohnya sih juga negatif. Maka pakai did not have. Oke? Bisa ya? Crystal clear ya? Nah, oke, nah kita balik lagi ke startup di sini. Ya, teman-teman coba lihat. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ini kan bentuknya kalimat tanya ya, teman-teman ya. Ini kalimat tanya. Terus, teman-teman tahu pasti ini situasi pas kapan, ya. Kita lihat nih apa nih? Yang pasti does enggak ya, have juga enggak. Antara A, C, IACE di sini. Nah, yang ACE di sini kita lihat kita nggak bisa pakai was karena ini kata kerja utama. Kalau mau pakai happening, tapi kan ini past continuous, sedangkan kita ngomonginnya adalah past tense. Jadi ini bukan antara A sama C. Yang mana jawabannya nih teman-teman? Ayo ingat-ingat rumusnya apa? Ya, that's correct yang A ya. Karena dia pakai did, terus juga happen-nya verb 1. Yang C, did-nya bener tapi pakai id. Oke. Lanjut. Nih, pertengkaran antara kakak beradik. Nah, ini kan udah ya kata were di sini udah jelas. Yang kata you-nya berarti pakainya were. Jangan pakai did-nya. Ini Miss belum ngasih did, harusnya ada distraksinya pakai did. Jadi karena di sini bentuknya adjektif,
dan nggak ada kata kerja lagi, langsung pakai to be. Dan you itu adalah pakainya were. Oke, teman-teman. Nah, ini nih lumayan nih banyak nih. Coba teman-teman perhatikan dulu. Yang mana nih? Ya, pasti sekali lagi segala yang ini bukan past tense, ada tries-nya gitu salah. Terus ini has tried itu kan kata ago ini udah satu titik di masa lampau, jadi nggak mungkin pakai present perfect. So we have here yang benar tetap yang E ya. Apa yang buat salah yang B itu? Di yang keduanya. Karena Lisa kan jadinya she. So she pakainya was. Where she left her passport. Hore! Ini untuk past tense-nya. Kita next akan bahas tentang present perfect. Okay? So let's proceed. Oke, teman-teman, tadi sudah bahas tentang past tense ya, yang lampau-lampau. Sekarang present perfect tense. Apa sih sebetulnya present perfect tense? Dan sebetulnya banyak banget orang mengalami kesulitan membedakan antara penggunaan past tense sama present perfect tense. Dan seperti yang dijelasin di situ ya teman-teman, bahwa present perfect tense itu menjelaskan kondisi atau aktivitas yang dimulai di masa lampau dan masih ada hubungannya sampai sekarang. Istilahnya nih, misalnya si siapa tadi, Dalmi, dia istilahnya itu ngelamar di apply to her sister's company gitu kan, dari berapa minggu yang lalu atau berapa tahun yang lalu sampai misalnya sekarang nih tanggal 30 November, enggak ya, harusnya tanggal 29 kemarin ya, itu dia masih kerja di situ misalnya. Jadi yang start from the past dan masih sampai sekarang, sampai present. Intinya nih teman-teman ya, kata kunci dari apa istilahnya tuh perfect tenses ini, karena bentuknya banyak banget deh, kayak past perfect, future perfect, itu adalah when we talk about perfect things, it takes time ya. Jadi ada durasinya, ada periodenya, makanya mereka tuh pasti ada durasinya. Kalau yang past juga pasti mereka ada durasinya. Okay, so when we talk about time, can the times finally shows the perfect decisions yang mana akan menjadi di sini tim Dosan Dalmi, Dodal atau Jidal atau Jidat. We can check it next week's episode ya. Nah, ini Miss kasih contoh lebih sederhana deh, misalnya ini kan bentuknya ya. Kalau teman-teman perhatikan bedanya dengan past tense, jelas lihat di kata kerjanya di sini. Kalau misalnya past tense kan ya teman-teman itu, nah cuman pakai verb 2 langsung. Sedangkan kalau present perfect, dia pakai ada have-nya nih. Dan live di sini adalah verb ketiga ya, teman-teman. Bukan verb kedua. Jadi kebutuhan karena regular biasanya verb 2 sama verb ketiganya bentuknya sama. Kemudian yang kita lihat ada waktu nih. Tadi kan saya bilang kalau perfect tense itu ada periodenya. Di sini dia pakai for, sedangkan kalau dia pakai in. Bedanya apa? Kalau for 20 years, we talk about some durations ya, period of time. Dalam waktu 20 tahun. Nah, kalau ini dia langsung di satu titik, di padat. Saya tinggal di Jakarta tahun 2000. Nah, istilahnya tuh kalau tinggal di Jakarta tahun 2000, sekarang tuh udah nggak lagi. Tapi kalau I have lived in Jakarta for 20 years, itu berarti dari dulu sampai sekarang. Misalnya pernah ada I've been living, itu bisa juga namanya present perfect continuous, tapi itu bukan bahasan kita pada saat ini ya teman-teman. Nah, ini juga nih I have studied, ada pakainya since. Nah, I studied English yesterday, beda ini ya penggunaannya ya. Ini kalau since ini. Oke, kalau for itu lebih ke durasi, jadi dihitung tuh berapa tuh lamanya. Tapi kalau since itu dia awal titik mulanya. Tapi jangan pakai in, karena kalau jadi in pakainya jadinya past tense, harus pakainya since. Ya, jadi kalau semenjak tuh di awal-awal kayak bentuknya lebih kayak dates gitu ya, bukan durasi atau berapa lamanya. Oke.
Lanjut, ini formulanya. Nah, berbeda dengan past tense formula pertama. Di sini mereka Ayu Dewi pakainya have, he, she, it pakainya has. Dan pakai verb ketiga. Nah, verb ketiga sama kayak verb kedua nih. Ada yang regular kayak gini, ada yang irregular, and drank jadi drunk. Ada juga unchanged, jadi put, ya. Ini kan force dengan duration, since itu dengan date itu tuh apa di hari Senin gitu ya. Tanggalnya, jadi itu pakainya since. Ini teman-teman harus tahu ya perbedaannya ya teman-teman. Nah, ini nih lebih jelas ya for sama since, biar nggak bingung, silahkan dibaca. Ya, ini kan durasi. Kalau ini for since Monday, kita bilang ada 3 hari misalnya. Ya, dari mana? Dari kapan? Dari hari Senin misalnya. Dari hari Rabu gitu. Ya, jangan sampai tertukar. Nah, ini ada formula keduanya itu negatif. I have not eaten. I haven't done the homework. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata di present perfect ini tidak ada perubahan ya. Kalau saya bilang makan, I have eaten, terus ini tinggal nambahin not aja. Dia nggak berubah jadi verb 1 seperti di past tense. Kata kuncinya ya teman-teman ya. Terus I have not done the homework. Oke, lanjut. Nah, ini formulanya sekali lagi. Have sama has-nya di sini. Dan jangan lupa verb-nya tuh sama. Beda dengan yang segala formula A-nya di past tense ya. Berubah negative sentence sama kalimatannya berubah jadi verb 1. Nah, ini juga nih. Teman-teman lihat kayak have you eaten yet? Ini juga berubahnya cuman posisi doang. Sedangkan verb ketiganya masih. Agak lumayan mudah sebetulnya kalau formula di present perfect dibandingkan di past tense. Oke. Have, present perfect tense formula ketiganya. Bertanyanya, ya have you, bla bla bla, has she, studied, and then the indicative. Nah, ada lagi nih kita formula keempatnya, yaitu menggunakan already, just, sama yet di sini. Bedanya apa sih di antara penggunaan already, just, sama yet di sini, teman-teman? Jadi kalau already itu finish earlier than expected, misalnya, apa ya? Misalnya ditanya nih, have you done the proposals? Have you done the proposals, Dalmi misalnya. Jadinya, I have already. Jadi ketika orang nanya itu dia udah ngomong, dia udah selesai lebih awal sebelum itu ditanyakan. Itu ke already. Nah, kalau just itu dia baru misalnya I've just posted this video, itu baru kayak berapa menit yang lalu gitu ya. Jadi recently finished lah istilahnya. Nah, kalau yet tuh biasanya dipakai untuk yang kata negatif sama question like I haven't finished yet, have you finished yet gitu ya. Kalau orang guru-guru bilang kayak gitu, have you finished the homework, have you finished the task gitu. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, kita sekarang komparasi ya teman-teman antara past tense sama present perfect di sini. Misalnya kalau past tense di sini dia I lost my key last week. Ini I have lost my key. Lihat ya perbedaannya. Nah, Dami went home 10 minutes ago. Did you see Jipong on Saturday? Yes, I saw him on the Netflix. Ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di past tense ini time signature-nya jelas banget nih. Nah, present perfect itu kadang nggak perlu pakai since sama for. Nggak selamanya mereka benar-benar harus dipasangkan dengan since sama for. Gitu ya. Ini untuk benar-benar bisa membedakan dan terlihat ya, misalnya di sini when, di sini has gone pakai verb ketiga. Terus ini did you see, sinya dari verb 1, di sini have you seen pakai tetap sama pakai verb ketiga. Udah mulai lebih detail ya teman-teman ya. Nah nih kita ngomongin si Samson Brothers 3 years ago, mereka pergi nggak ngomongin. Kalau ini kayak mereka pernah nggak ya? Jadi orang yang tahu ini tuh yang nanya ini tuh kayak nggak tahu kita tuh pernah atau tidak. Makanya dia pakai have you ever been gitu. Kalau bilang did you go berarti dia pengen penasaran di satu titik di masa lampau, satu titik ini 3 years ago nih kamu pergi nggak? Jadi pergi nggak nerima tawan to stow misalnya. Ya. That means that initiated sandbox years ago. Nah, perhatikan nih teman-teman. Initiated years ago kan udah lapau.
Nah, ini has helped many startups. Berarti dari dulu sampai sekarang si Sandbox ini banyak ngebantu para startups ya, para pengusaha startup. Terus tinggal di 2009, sekarang tinggal di Jakarta ya, as if dalam Jipyong kalau nggak kayak ini ya udahlah tinggal Jakarta aja ya, ya nggak. Di sini banyak yang mau menemani Jipyong Han Jipyong Taepyonim Han Jipyong Oppa ya. Nah, ini we've lived in Jakarta for 11 years, ada 4-nya. Oke, nah ini teman-teman kita lihat ya. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, ini kan dashboard ada keterangan waktunya ya. Antara dua nih, antara B atau D. Karena kan ada waktunya nih. Ya, apakah di 1 titik masa lampau atau dari ya. Kita nggak bisa jawabannya A, karena kan lose di sini verb 1. Have lost enggak, karena Saha itu she ya, dia perempuan. Jadi nggak bisa, apalagi we're losing di sini. Ya. Antara B sama delta. Jawabannya yang mana? Yes, betul sekali yang B ya teman-teman. Karena di sini kita pakai since. Sebetulnya loss bisa juga, tapi kan nggak ada at last month. Artinya yang bikin salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Bravo. Lanjut kita, nah, several times. Ya, ini jelas kita lihat nggak mungkin I was to ya, kayak tadi kayak sama aja deh, kayak tadi kayak I go to, I went to ya, jadi nggak bisa pakai was sama were di sini. Nah, yang mana nih? I has been juga enggak, karena I pakainya have. Sekarang antara since sama for. Ingat kalau for itu durasi berapa kalinya, berarti maka jawabannya adalah delta. Kalau since berarti since-nya harus jelas, jadi titik awalnya since last Monday gitu ya, dan segala macamnya. Oke. Nah, si Yongsan sama Chusan nih duo saya bilang dia bromance-nya lucu banget ya. Mereka, kalau teman-teman masih ingat ya, mereka satu payung, nggak payung sih ya, untuk pakai ini buat berlarian berdua di tengah hujan yang biasanya pasangan, tapi ini mereka berdua ya, lucu-lucuan. Nah, ini apa nih kira-kira? Oke, kita menggunakan ada already sama just remember. Kalau already yang jauh sudah lakukan sebelum misalnya ditanyakan. Kalau just baru aja. Nah, yes, antara sini kan satu orang ya, I, berarti dia antara A sama B, udah jelas. Gak mungkin have they, karena kan chosen satu orang. Apalagi di sini ada I-nya, yang nggak tahu chosen itu satu orang, karena di sini dikasih tahu, Miss kasih tahu pakai I. Dan nggak mungkin pakai has, dan ini jelas salah. Makanya antara A sama B. Nah, antara already sama just, yang mana? Kata kunci even before it's viral on social media. Nah, berarti yang A. Jauh sebelum. Ya. Have just tried tuh. Misalnya, I've just tried like couple minutes ago, couple hours ago. Nah, itu baru bisa pakai. Oke ya, teman-teman. Clear ya penggunaan just. Oke, nah ini teman-teman coba perhatikan ya, kita lihat di sini, kan di sini nanyain apa sih Miss Sonak ini nih ya, kayak direktur utama itu karena mentornya Inje, kakaknya Dalmi ini nanyain dia sudah selesai belum proposalnya. Nah kan belum tahu nih selesai atau tidak. Jadi pasti dia nggak mungkin pakai past tense, karena kalau past tense itu pasti dia tahu udah lampau nih, udah diselesaikan. Maka yang D sama E ini tidak mungkin. Kemudian kita di sini your proposals. Jadi kan antara ini nih, nggak mungkin pakai has karena you kan pakainya have. Ini juga nggak mungkin. Kemudian kita lanjut lagi di sini, jelas ya pakai have you done sama have you done di sini. Tinggal nih yang terbawah nih, apa pakai already atau just. Ini dikasih kunci nih, I submitted couple minutes ago. Maksudnya mau mengumpulkan beberapa menit yang lalu, jadi baru banget, fresh from the oven. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut.
Nah, Mr. Han nih kepo, nanya ke dosen gimana demo presentationnya karena kan dia nggak ikut ya kemarin ya, lagi sakit ya waktu itu kemarin ya. Nah ini nanyanya kan kalimat langsung nih. Nanya gimana? Dia ini enggak, makanya karena di pertanyaan langsung, karena pakai kalimat langsung, jadi nggak mungkin juga eh apa namanya itu di lampau karena nggak ada keterangan waktunya jelas juga gitu ya teman-teman ya. Nah, berhubung ini ngomongin Dalmi perempuan, nggak mungkin pakai have you-nya juga, karena kan ditanyanya dosen, bukan si Dalmi. Makanya di sini pakai antara dua nih. Dan jelas banget ya yang ini ya, karena kan she itu pakainya has bukan have. Oke, she hasn't finished yet. Jadi kalau bertanya sama negatif pakainya yet, maka jelas jawabannya ini harusnya delta ya. Delta, yay. Oke, teman-teman nih sekarang bahasannya untuk yang present perfect sama past tense. Nah, teman-teman ini ada kata kuncinya ya, I still cannot find it now. Kalau nggak bisa ketemu sekarang, jadi nggak mungkin pakai past tense. Apalagi kalau misalnya present tense. Sebetulnya bisa aja bilang dia punya kebiasaan menghilangkan kunci, tapi di sini petunjuknya tidak menunjukkan bahwa ini suatu habitnya si orang ini gitu ya. Maka kita nggak bisa pakai present tense. Kemudian di sini kata kuncinya kan Mikey dan ada I. Nah, jelas banget sampai sekarang berarti present perfect antara B sama delta. Karena pakai I masih have. Itu dan kita lihat yang terakhirnya bener nggak? Ya, karena kan ini jelasnya yesterday. Kecuali dia bilang pakai since. Yesterday baru bisa pakai present perfect lagi. Tapi karena ini bener nggak pakai since, nggak pakai for, maka jawabannya harus barengnya dengan past tense. Ingat ya teman-teman, kalau ada jelas nih yesterday, a month ago, few minutes ago, let's say, nggak ada since-nya, itu berarti pakai past tense. Nah, kalau present perfect dia sering nggak ada keterangan waktunya yang jelas. Kalau ada keterangan waktu pun pakainya for atau since. Misalnya nih ya, dia mah apa istilahnya ya, shy cat ya, kemarin dideketin Chosan nggak mau, sekarang nyariin. Where is Chosan? Dan nanya sama Yongsan ya, dia bilang. Nah, ini kan sekali lagi kalau pertanyaan yang dia nggak tahu itu si orang ini lihat atau enggak, ya, maka menggunakannya present perfect. Ya, maka jawabannya adalah yang E. Kenapa E? Kenapa nggak delta? Have you seen-nya bener nih, tapi kan verb yang terakhir ini pakainya karena out a few minutes ago udah lampau, nggak bisa pakai go ahead ya. Pakainya verb kedua dan bukan pakai has gone juga. Oke, everyone, it's clear. Hope everything's clear for you ya. Oke, sebentar. Okay, teman-teman, I think that's all that I would like to share about how to differentiate between past and present perfect, and I hope it helps. Dan maupun masa lalu dan apa hubungan sampai sekarang kita nggak tahu juga ya, dan teman-teman bisa menggunakan kalimat-kalimat di atas, pola-pola di atas untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu dengan Dalmi, Ji Pyong, dan 6 dosen, dan apa yang tetap berlangsung bermula dari masa lampau dan masih tetap akan ada di hatinya Dalmi ya, on the next episodes. So if you like my video, please like, subscribe, and share, and even comment so I can give you a more interesting English topics in my upcoming videos. Thank you so much. Stay happy and stay healthy. Saranghaeyo. Bye bye.